Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani, selamat berjumpa kembali di channel kami Omah Tani, tempat singgah para petani. Oke Sobat Tani, kali ini kita akan mereview pemanenan batang sorghum. Yang biasanya kalau kita itu review itu kan panen biji ya, panen biji sorghum. Nah kali ini kita review pemanenan batang sorghum. Nah, untuk apa batang sorghum ini? Mungkin Sobat Tani juga sudah banyak yang paham bahwa batang sorghum itu bisa kita olah menjadi salah satunya gula. Kemudian bisa juga untuk kecap, untuk sirup dan lain-lain, termasuk untuk pakan ternak. Nah, kali ini pemanenan batang sorghum ini diorientasikan atau difokuskan untuk sirup sorghum. Jadi pemrosesannya nanti itu akan diperas, kemudian sirupnya ini yang akan kita konsumsi seperti itu. Jadi sorghum memang benar-benar tanaman yang zero waste, karena di samping bijinya yang bisa kita manfaatkan untuk beras sorghum, tepung sorghum, makanan ternak dan lain-lain, ternyata batangnya juga bisa kita manfaatkan untuk menjadi sirup sorghum seperti itu. Nah, dari limbahnya sirup sorghum itu pun masih bisa kita manfaatkan lagi untuk pakan ternak karena masih ada ampasnya. Nah, ampas ini yang kita manfaatkan untuk pakan ternak. Seperti itu Sobat Tani, sorghum adalah tanaman yang zero waste. Oke, kita akan jalan-jalan melihat proses pemanenan batang sorghum. Seperti ini contohnya Sobat Tani. Nah, ini adalah batang sorghum, cukup besar-besar. Nah, segini cukup besar juga. Ini hampir sama dengan tebu. Nah, batangnya cukup besar, hampir sama dengan tebu. Ini kalau satu ikat seperti ini mungkin bisa sekitar 30 kg. Jadi potensinya untuk batang sorghum ini dalam 1 hektar itu bisa mencapai sekitar 40 ton per hektarnya. Nah, ini merupakan nilai tambah yang cukup lumayan bagus sebenarnya. Di samping kita bisa panen biji, juga bisa panen batang sorghum sekitar 40 ton per hektarnya. Seperti itu Sobat Tani. Coba kita lihat beberapa ikat ya. Coba kita lihat beberapa ikat. Sobat Tani, seperti ini bentuknya batang sorghum, mirip sekali dengan tebu. Ini prosesnya kita sedang muat, belum penuh, masih dapat setengahnya, tapi sudah lumayan. Kebetulan juga lagi istirahat sekarang. Ini seperti ini batang sorghumnya. Sobat Tani, kali ini kita lagi kumpul-kumpul lengkap. Kita ada semua praktisi sorghum, mulai dari petaninya ada Mas Didi, kemudian ada dari perusahaan sorghum yang sudah bergerak lama, mulai tahun sekitar 2012-an menggeluti dunia sorghum, sehingga produk-produknya juga sangat banyak sekali. Mungkin ada kecap gitu Pak, ada kecap sorghum, gula sorghum, beras sorghum, tepung sorghum dan lain-lain. Nah, kita juga kali ini ada dari Dinas Pertanian Kecamatan Musian, Kabupaten Jombang. Kita akan tanya-tanya seputar peran Dinas Pertanian terhadap budidaya sorghum. Pak Pri, monggo memperkenalkan diri dulu kepada Sobat Tani, Pak Pri. Sobat Tani, perkenalkan nama saya Supriyanto, saya Koordinator Wilayah
Penyuluh Pertanian Wilayah BPP Musian, Kabupaten Jombang. Nah, dalam hal ini kami mempunyai peran terutama untuk kegiatan pengembangan budidaya sorghum di Kecamatan Musian khususnya. Dan alhamdulillah untuk tahun 2022 ini ada pengembangan sorghum khususnya untuk kemitraan dari petani sorghum dengan PT Sedana. Oh iya. Ya. Dan untuk tahun ini alhamdulillah ada tanaman sorghum sekitar 1 hektar Pak. 1 hektar. Itu dikembangkan di kelompok tani Desa Mojo, Desa Mojodanu, Kecamatan Nojo ya. Iya. Tepatnya ini. Dan alhamdulillah saat ini sedang panen ya. Sedang panen. Upaya yang dilakukan oleh khususnya dari Dinas Pertanian terutama untuk pengembangan sorghum ini, yang pertama memang kita mencari petani yang sifatnya itu ada kemauan untuk pengembangan sorghum. Siap. Dan alhamdulillah ini Pak Didi ini petani yang ini petani sorghum itu lagi nih Pak. Ya, oke Pak Pri. Memang pertama yang harus digarisbawahi untuk pengembangan sorghum, karena ini adalah tanaman yang misalnya tidak biasa ditanam petani. Betul ya. Walaupun lama sudah ada sorghum, sudah ada, sempat menghilang ya. Oke. Nah, kaitannya dengan program pemerintah untuk pengembangan sorghum karena situasi dunia mungkin karena untuk mengganti tanaman gandum ya, karena dampak perang. Kita dari dinas juga mempunyai peran utamanya mencari petani-petani yang itu. Kemudian juga memfasilitasi utamanya karena untuk menanam tanaman baru ini yang jelas kita harus konsekuensi yang namanya nanam usaha tani itu petani harus untung. Oh ya, betul. Upaya untuk petani bisa menguntungkan itu harus ada mitra, mitra usaha perusahaan yang sifatnya itu menampung hasil panennya sehingga bisa menjamin harganya bisa lebih standar sehingga petani itu punya angan-angan dengan harga sekian kita dengan produksi sekian kita diuntungkan. Beda dengan tanpa mitra. Tidak terkontrol ya Pak Pri. Oke. Terus Pak Pri, ini Pak Pri, peran dari dinas mungkin ada bentuk bantuan saprodi atau apa kepada petani sorghum seperti itu Pak Pri? Sementara ini memang terkait dengan bantuan kita berupaya utamanya untuk alat mesin mungkin ya kita upayakan ya, karena selama ini yang dibutuhkan untuk alat mesin ini mungkin sarana ini untuk pengolahan. Betul ya, pengolahan. Kemudian upaya itu ya, kemudian yang jelas untuk khusus untuk sorghum ini kan menghendaki untuk pengolahan batangnya, limbahnya. Itu mungkin kami berusaha untuk mengajukan ke tingkat dinas kabupaten, utamanya untuk proses batangnya itu untuk pakan ternak atau yang lain itu proses untuk limbahnya itu. Oke, terima kasih Pak Pri. Sobat Tani, ternyata dari dinas ini sedang mengusahakan bantuan saprodi kepada petani. Mungkin karena saat ini yang dibutuhkan petani adalah salah satunya mesin perontok, kemudian mungkin bisa mesin sosoh untuk pembuatan beras sorghum, termasuk untuk mesin cacah untuk membuat pakan ternak. Terus yang perlu kita garis bawahi dari pembahasan Pak Pri tadi bahwa kita sedang mengusahakan untuk pengembangan pupuk organik. Nah, artinya kita sedang istilahnya pemulihan lahan. Jangan sampai lahan yang tadinya subur nanti jatuh ke anak cucu kita itu sudah menjadi lahan-lahan yang tandus, lahan-lahan yang gersang. Nah, kita istilahnya memberikan warisan lahan gersang kepada anak cucu kita. Seperti itu Sobat Tani. Kemudian kita lanjut kepada Mas Dimas. Nah, Mas Dimas ini adalah perwakilan dari PT Sedana. PT Sedana ini sudah bergerak di bidang sorghum, ini sudah pakarnya, istilahnya seperti itu. Kita tanya produk-produknya, Mas Dimas, produk apa saja? Oh iya, Mas Lisan, maaf Mas Dimas ya, Mas Dimas di sebelahnya. Ya. Mas Lisan, untuk produk-produk dari sorghum itu apa aja? Mungkin dari selain dari bijinya atau batangnya dan lain-lain, apa aja itu, Mas Lisan?
Baik, terima kasih. Perkenalkan, Sobat Tani, nama saya Lisan dari PT Sedana Panen Sejahtera. Kami berlokasikan produksi di Kesamben, Jombang. Ya. Untuk saat ini memang kami adalah salah satu pionir di produk turunan sorghum. Sorghum. Nah, Ya. produk turunan sorghum yang sudah kita hasilkan antara lain ada gula, kemudian ada nektar, kemudian ada beras, kemudian juga ada tepung, dan Iya. terakhir yang sedang kita kembangkan itu Pak, kita membuat ke arah fashion atau skincare lah yang sekarang lagi ngetren. Wah, ini baru ini, saya baru dengar ini. Saya Itu baru masih dengar, masih ya. dalam tahap R&D lah Pak. Oh, siap. Jadi Oke. sebetulnya sorghum ini bisa dimanfaatkan semuanya, baik dari buahnya, kemudian dari batangnya, bahkan juga akarnya juga bisa kita manfaatkan. Oh, gitu. Ya. Yang sudah kita siap. buat akarnya ini kita jadikan apa namanya sumber atau bahan POC Pak. Oh, gitu. Jadi karena di akar ini banyak juga terkandung rizoma Pak yang kita baca. Oh, ya. Itu kan dari literatur ya, tapi setelah kita coba memang betul gitu. Tanaman sorghum, kemudian kita juga sudah menerapkan di beberapa tanaman lain itu baik untuk kesuburan tanaman. Iya, seperti iya. itu. Artinya memang kalau dikatakan bahwa sorghum ini tanaman zero waste itu sangat masuk akal ya Pak Masuk Lisan? akal, betul, Oh, Pak. iya, iya. Tadi nanti ketika dari proses produksi itu ada limbahnya antara lain ada bagas sorghum, kemudian juga ada bekatulnya, ada juga nanti tetesnya di proses produksi gula, itu bisa kita berikan ke ternak. Oh, iya, iya. Jadi betul-betul sorghum ini zero waste dan Zero semua waste. tanaman bisa dimanfaatkan. Oh, Bahkan luar sampai biasa. limbahnya. Sampai limbahnya sekalipun. Iya, betul. Termasuk ini ya Mas Lisan ya, pemanfaatan untuk gula ya. Iya. Artinya setelah diproses jadi gula itu masih ada limbahnya yang bisa untuk pakan ternak. Iya. Nah, artinya masih ada 2 pemanfaatan lagi ya. Betul. Dari batangnya aja ya. Oke, siap. Mungkin sementara seperti itu dulu. Terima kasih informasinya Mas Lisan, Pak Pri, sudah mengganggu waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama, Pak. Oke, Sobat Tani, kita ngobrol-ngobrolnya kali ini seperti itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.